Pernah nggak sih lihat soal matematika terus kepala rasanya langsung ngeblank? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau saya bilang semua keruwetan itu sebenarnya bisa diurai jadi sesuatu yang jelas banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal membongkar matematika. Bukan lagi sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai semacam toolkit canggih yang bisa kita pakai kapan aja. Oke, siap? Yuk kita mulai. Begitu kita lihat yang kayak gini nih, deretan angka, simbol, huruf, campur aduk, wajar banget kalau otak kita langsung kayak, aduh, apalagi nih? Jujur aja, rasanya kayak disuruh baca bahasa asing, tapi kamusnya ketinggalan. Kelihatannya acak-acakan dan ya, bikin pusing. Tapi, nah ini kuncinya. Ini semua bukan kekacauan loh. Di balik semua ini tuh ada logika, ada aturan mainnya, ada semacam kode rahasia. Dan hari ini, kita bakal sama-sama ngebangun toolkit di kepala kita. Anggap aja ini sekumpulan kunci master yang bisa ngebuka semua kode itu. Yuk, kita mulai dari alat yang paling fundamental dulu. Oke, alat pertama. Ini yang paling dasar, paling penting, aturan main. Coba bayangin jalan raya tanpa lampu merah atau rambu-rambu. Kacau kan? Nah, matematika juga gitu. Ada aturan-aturan ketat yang harus kita ikuti biar nggak nabrak dan bisa sampai ke jawaban yang benar. Aturan ini namanya urutan operasi. Biar gampang ingetnya, kita bisa singkat jadi KPKT. Apa itu? Kurung, pangkat, kali atau bagi, baru deh terakhir tambah atau kurang. Anggap aja ini GPS kita pas kerjain soal. Kalau kita ikutin urutan ini, dijamin gak bakal nyasar. Karena ingat, matematika itu presisi, bukan asal-asalan. Oke, langsung kita coba ya. Lihat soal ini. 18 kurang 6 bagi 3 kali 2. Kalau nggak pakai aturan, bingung kan mau mulai dari mana? Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari mana aja. Tapi, kita punya KPKT. Ingat, kali dan bagi itu lebih kuat. Jadi kita kerjain dulu pembagiannya. 6 bagi 3. Hasilnya 2. Soalnya sekarang jadi lebih simpel. 18 kurang 2 kali 2. Nah, masih ada perkalian nih. Kerjain lagi. 2 kali 2 itu 4. Soalnya jadi makin gampang. 18 kurang 4. Baru deh yang terakhir, pengurangannya. Hasilnya 14. Tuh kan, rapi, terstruktur, dan pasti bener. Nah, sekarang kita bahas jebakan Batman yang lain. Bilangan negatif. Sering banget bikin salah kan? Coba dipikirin gini. Mengurangi sebuah utang, itu kan artinya sama aja kayak nambah uang, betul? Aturan emasnya simpel banget. Kurang ketemu negatif, itu jadinya tambah. Itu aja kuncinya. Lihat deh perbedaannya di sini. Di soal 55. Ini penting banget. Kesalahan yang sering terjadi itu mikirnya, oh minus ketemu minus ya makin minus dong, jadinya minus 11. Salah. Perhitungan yang benar itu ingat aturannya. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi minus 8 kurang minus 3 itu sama aja kayak minus 8 ditambah 3. Hasilnya minus 5. Jauh banget kan bedanya? Satu aturan kecil tapi bisa mengubah segalanya. Oke, alat pertama, aturan dasar udah di tangan. Sekarang saatnya kita bawa matematika ini keluar dari buku. Kita lihat gimana angka-angka ini beneran bekerja di dunia nyata. Alat kedua di toolkit kita ini adalah soal menghubungkan konsep-konsep abstrak ke situasi sehari-hari, biar lebih kena gitu. Dalam hidup sehari-hari, kita sering banget ketemu sama yang namanya perbandingan. Intinya ada dua jenis. Pertama, perbandingan senilai, gampangnya kalau yang satu naik, yang lain ikut naik. Contoh, makin banyak adonan, ya makin banyak kuenya. Logis. Nah, yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Ini kebalikannya. Kalau yang satu naik, yang lain malah turun. Contoh, makin banyak orang yang kerja bakti, makin cepat kelar pekerjaannya. Waktunya makin sedikit. Coba kita lihat kasus nyata di soal 84 ini. Ada pekerjaan, normalnya butuh 12 orang selama 30 hari. Sekarang, kita pengen kerjaan itu selesai lebih cepat, cuma dalam 20 hari. Kira-kira menurut kamu, kita butuh pekerja lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, jelas lebih banyak dong. Nah, ini dia contoh pas dari perbandingan berbalik nilai. Nah, ini dia gambaran simpelnya. Logikanya gini, coba kita hitung dulu total beban kerjanya. Kalau 12 pekerja butuh 30 hari, berarti total tenaga yang dibutuhkan itu 12 dikali 30, yaitu 360 unit kerja. Angka 360 ini harus tetap sama kan? Nah, kalau kita pengen selesai dalam 20 hari, ya tinggal kita bagi aja. 360 dibagi 20 hari. Ketemu deh, kita butuh 18 pekerja. Artinya, kita butuh 6 orang tambahan. Masuk akal kan? Contoh lain di dunia nyata yang penting banget, jualan, bisnis. Persentase keuntungan ini tuh cara paling cepat buat ngukur seberapa sukses sih jualan kita. Ini bukan cuma soal untung yang berapa rupiah loh, tapi lebih ke seberapa pinter modal kita bekerja buat menghasilkan untung. Oke, lihat soal 88. Kelihatannya angkanya banyak, ribet. Jangan panik dulu. Kita urai satu-satu. Langkah pertama, paling gampang, hitung modalnya dulu.
berapa sih total uang yang kita keluarin? Udah? Oke. Langkah kedua, hitung total pemasukan dari penjualan. Langkah ketiga, tinggal cari selisihnya. Nah, itu untung bersihnya. Terakhir, tinggal masukin deh ke rumus persentase. Dan ketemu. Keuntungannya 20%. Tuh kan? Kalau dipecah-pecah, setiap langkahnya jadi gampang dan jelas. Oke, alat terakhir di toolkit kita. Kali ini kita ngomongin soal dunia visual di sekitar kita, gimana caranya kita ngerti dan ngukur soal bentuk, ruang, dan posisi. Yuk, kita bedah logikanya. Di kehidupan nyata, jarang banget kan kita nemu bentuk yang sempurna kayak di buku. Persegi mulus, lingkaran sempurna. Ya ada seringnya bentuk-bentuk aneh kayak gini nih. Dari soal 100, bentuk apaan ini? Gimana cara ngitung luasnya? Apa ada satu rumus ajaib buat ini? Ya, jelas nggak ada. Nah, ini dia triknya. Jangan lihat ini sebagai satu bentuk yang rumit dan bikin pusing. Coba deh, pecah gambarnya. Lihat ini sebagai gabungan dari bentuk-bentuk yang udah kita kenal. Di kasus ini, kelihatan jelas kan ada persegi di bawah dan segitiga di atasnya? Jadi strateginya super simple. Pecah, hitung masing-masing, terus gabungin lagi hasilnya. Oke, kita kerjain bareng. Pertama, perseginya. Luasnya 40 kali 40, dapat 1600. Gampang. Terus, segitiga yang di atas. Tingginya dikasih tahu 30. Rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 40 kali 30 hasilnya 600. Langkah terakhir, tinggal dijumlahin aja. 1600 tambah 600, dapat deh jawaban akhirnya 2200 cm persegi. Simple kan? Selain soal bentuk, kita juga perlu navigasi di sebuah ruang. Nah, disinilah bidang Cartesius ini jadi jagoannya. Anggap aja ini beneran kayak GPS buat angka, sebuah peta super presisi yang ngasih alamat atau koordinat yang pas buat tiap titik. Yuk kita main berguru harta karun pakai soal 49. Seru nih. Kita mulai dari titik pusat, si 0,0. Petunjuk pertama bilang, gerak 3 ke kanan, 2 ke atas. Oke, berarti alamat kita sekarang di 3,2. Dari situ ada petunjuk lagi, gerak 2 ke kiri, artinya sumbu X-nya mundur 2, dari 3 jadi 1. Terus 4 ke atas, artinya sumbu Y-nya naik 4, dari 2 jadi 6. Dan X marks the spot, harta karunnya ada di titik 1,6. Nah, setelah kita bongkar semua tadi, sekarang kita punya 3 alat utama di tangan. Ini bukan lagi soal-soal acak yang bikin pusing kan, tapi udah jadi satu toolkit yang rapi, terorganisir, dan siap kita pakai. Jadi, ini dia isi toolkit matematika kita. 1. Selalu ikuti aturan mainnya, si urutan operasi itu, biar nggak nyasar. 2. Coba hubungkan angka-angka itu ke dunia nyata, entah itu soal kerjaan, jualan, apapun, biar lebih dapat feel-nya. Dan yang ketiga, kalau ketemu masalah yang kelihatannya rumit, jangan panik. Ingat, pecah jadi bagian-bagian kecil. Intinya, sebetulnya begini, jago matematika itu bukan cuma soal nemuin jawaban yang benar, bukan. Ini soal melatih otak kita supaya bisa berpikir lebih logis, lebih terstruktur, dan ya lebih kreatif. Karena pada akhirnya, alat yang tepat itu nggak cuma bisa nyelesain masalah, tapi juga bisa ngubah cara kita memandang masalah itu sendiri.